Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, kita tidak lupa pemberian nikmat dari Allah. Juga kepada rekan-rekan yang sedang sakit, saya melalui media sosial ini tetap tidak lupa mendoakan semoga cepat sembuh, karena sakit itu juga dari Allah. Sakit adalah mengurangi dosa di dunia. Jadi dengan catatan yang sakit itu ridho ya. Jumpa lagi dengan saya edukasi tentang warisan. Jadi warisan terus ini, jangan bosan-bosan. Karena ada warisan ini menjadi dampak pertikaian. Mungkin apakah anak dengan anak, kakak dengan abang, abang dengan kakak, atau bapak dengan anak, ini warisan. Dan warisan di sini juga sejarahnya panjang ya. Menurut Islam dulu itu perempuan tidak dapat. Belakangan turun Al-Quran, di Al-Quran ada perempuan dapat, di hadis juga. Begitu juga penjajah kita Belanda membawa kitab undang-undang dari Eropa ya. Sedangkan di Indonesia ini juga banyak ini beragam-ragam daerah, suku-suku, sehingga hukum warisan ini dilihat dulu, apakah dia hukum adat, apakah dia hukum Islam, apakah dia menggunakan hukum perdata. Perdata. Jadi masing-masing adat ya berbeda. Dia adat orang Batak sama orang Jawa ya sudah beda, tempatnya juga, pulaunya aja berbeda ya. Jadi ini yang perlu saya ulang lagi edukasinya, yaitu cara menghitung warisan dalam hukum perdata. Wah, ini perdata ini. Bagaimana ini hukum perdata ini? Di dalam hukum perdata di Indonesia, jadi hukum di Indonesia itu ada hukum perdata ya. Ini dia tidak melalui ke polisi ini, ke pengadilan ini. Jadi hukum perdata ini di Indonesia, pembagian warisan diatur berdasarkan kitab undang-undang, di mana berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata ini disebut dengan kitab undang-undang hukum perdata. Berbeda dengan hukum waris Islam, ya jelaslah. Namanya pun hukum perdata ya berbeda, karena ini dampak yang membawa dari buku hukum undang-undang ini dari Eropa penjajah. Tujuannya sama, untuk supaya adil, jangan bertikai, jangan ribut. Jadi maka hukum perdata menggunakan sistem yang berbasis pada hukum adat dan prinsip-prinsip dari hukum barat. Wah, ini jadi dia membawa-bawakan hukum adat, di mana prinsip-prinsip daripada hukum barat. Bule-bule lah. Ini kita bisa lihat dalam rumusnya, prinsip dasar dalam pembagian warisan ya menurut hukum perdata. Jadi hukum perdata itu juga bisa dibawa untuk bagaimana harta ini. Jadi hukum Islam mungkin KUA-nya masih jauh, kabupatennya masih jauh. Tapi untuk pidana ini juga di kabupaten ya ada, sama juga ya, di desa ya dia enggak ada. Pembagian warisan diatur berdasarkan keturunan. Jadi berdasarkan keturunan dan urutan ahli waris. Jadi ahli warisnya itu ada urutan-urutannya. Ada yang disebut urusan ahli waris utama. Oh, yang Islam itu juga ada waris. Yang utama itu ayah,
kakek, paman gitu, saudara kandung. Di sini ahli waris utama itu sebagai keturunan langsung dari pewaris. Jadi ini keturunan langsung dari pewaris. Jadi kalau saya, ya anak saya, keturunan langsung. Jadi ahli waris, jadi keturunan daripada saudara pewaris atau orang tua dan keluarga terdekat lainnya. Jadi di sini ahli waris yang sampingan yaitu tadi keturunan dari saudara. Ini kalau dari bilang keturunan dari saudara ini berarti bukan dari bapak atau ibu ya. Jadi ahli waris sampingan, namanya pun sampingan ini. Sampingan. Apa pekerjaan itu? Mocok-mocok. Wah, itu berarti dia kerjanya sampingan itu. Nggak tetap. Mocok-mocok itu di Medan, di Sumatera. Mocok-mocok. Saya udah jadi orang Jawa ini. Ahli waris sampingan yaitu keturunan dari saudara pewaris. Jadi misalnya ayah saya mempunyai harta, saudara pewaris. Ayah saya itu Caniago, ibu saya Tanjung. Wah, saya suku Tanjung ini. Sehingga pewaris tadi, ahli waris sampingannya itu ya keturunan dari saudara pewaris. Jadi keturunan dari saudara pewaris, orang tua, upaman saya lah, adik dari ayah saya, atau saudara pewaris, keturunan dari saudara pewaris orang tua, paman, pak tuwo, ini, dan keluarga terdekat lainnya. Itu yang sampingan ya, hukum adat tadi ada yang sampingan, ada yang utama. Sedangkan sistem pembagian harta waris dalam hukum perdata terdapat dua sistem. Wah, ini dia pakai sistem ini. Ada yang disebut dengan sistem utama dalam pembagian warisan. Jadi sistem pembagian harta waris tadi dalam hukum perdata terdapat dua. Sistem utama dalam pembagian warisan. Jadi sistem hukum waris agama menganut agama Islam. Karena kita mayoritas menganut agama Islam atau Kristen atau Katolik dan Hindu. Itu sistem pembagian harta waris menurut hukum adat ya, hukum perdata. Jadi sistem hukum waris barat, jadi sistem hukum waris barat karena dia tadi menggunakan adat juga Eropa. Jadi sistem hukum waris adat, waris barat tadi, jadi tadi dibilang itu sebagai sistem pembagian harta ada dua, yaitu sistem hukum Islam atau hukum agama Kristen, Katolik atau Hindu. Baru yang kedua sistem hukum waris barat atau Eropa, berdasarkan hukum waris yang lebih umum dan modern. Wah, ini orang Vatikan dibawalah bukunya sama Belanda menjajah Indonesia itu, dipakailah hukumnya itu, sehingga sebagai patokan ya. Mari kita lihat, ada yang disebut ahli waris keluarga atau keturunan, ada ahli waris saudara kandung, pembagian harta dalam sistem pewarisan hukum. Jadi contoh suami istri mendapatkan setengah dari harta waris menurut perdata. Jadi ahli waris keluarga atau keturunan yaitu suami istri mendapatkan setengah dari harta warisan. Jika ada keturunan anak, jika tidak ada keturunan mendapatkan seluruh harta. Jadi kalau si suami yang hidup nggak ada anaknya ya di PI lah kata orang sini. Atau si istri yang hidup suaminya mati, jadi saya ulang lagi, ahli waris keluarga atau keturunan. Suami atau istri mendapatkan setengah dari harta warisan menurut hukum perdata ya. Jika dari harta warisan keturunan tadi nggak punya anak,
Jadi tidak ada keturunan mendapatkan harta warisan. Jadi semua keturunannya tadi yang hidup cuman yang mendapatkanlah seluruh hartanya. Jadi mendapat seluruh harta warisan. Bagaimana bunyinya kalau di dalam saudara kandung ada saudara kandungnya? Ahli waris saudara kandung mungkin yang meninggal si suami. Jika pewaris memiliki anak, ini kalau yang memiliki tadi nggak memiliki ya, ini memiliki anak atau orang tua. Wah, ini memiliki anak, udah dekat-dekat ini dengan aturan pemerintah. Atau pewaris memiliki anak atau orang tua yang masih hidup, jadi masih hidup. Harta waris dibagi di antara saudara kandung, jadi masih mendapat saudara kandung kalau yang tadi suami atau istri, menurut ahli waris saudara kandung. Kalau menurut pembagian harta dan sistem pewarisan hukumnya bagaimana? Yang perdata ini tadi, harta warisan sama rata. Wah, ini harta warisan sama rata antara ahli waris sesuai dengan keturunan. Jadi beda-beda dia ya. Nah sekarang anak di dalam ahli waris keluarga, anak membagi harta warisan secara merata di antara mereka. Jika ada anak, mereka mendapatkan bagian yang sama. Jadi ini anak, kalau ada anak dari suami istri tadi, anaknya mendapatkan harta mereka dari pembagian yang sama. Jadi kalau 100 juta, anaknya 2, ya 50 juta. Menurut ahli waris keluarga keturunan hukum perdata. Bagaimana juga kalau ahli warisnya tadi saudara kandung itu, dia jika saudara kandung lebih dari satu, jadi saudara kandung lebih dari satu, mereka akan mendapatkan bagian yang sama. Jadi jika saudara kandung lebih dari satu, ya hartanya aja dibagilah. Kalau saya 6 orang laki-laki semua akan mendapatkan bagian yang sama menurut hukum perdata, waris hukum perdata. Ingat itu. Catatan, jika seseorang meninggal dunia dan meninggal dunia, kok ada 2 ya, seorang meninggal atau istri atau anak, maka harta warisan dibagi, istri mendapatkan 1/3 dari harta waris. Kalau dia punya 2 anak, sisa harta dibagi rata, sesudah dibagi dengan istri tadi, berarti 3/4 dibagi anaknya itu. Atau ada yang juga kita siap tadi ahli waris keluarga itu orang tua. Bagaimana pula orang tua nggak punya anak, dua-dua, suaminya meninggal, istrinya tinggallah orang tua. Jika tidak ada anak atau orang tua, ayah dan itu mendapatkan harta. Jadi seluruhnya lah dapat ayahnya. Ya kalau di angkatan laut itu benar itu. Dia belum kawin, 20 tahun jadi angkatan laut. Orang tuanya ayahnya masih hidup, bapaknya dapat pensiun masa dinas anaknya. Hitungannya lain lagi. Kalau saya yang aktif, hitungannya dia kalau pensiun maksimal 75% dari gaji pokok. Nanti kita bicarakan, yang penting dia dapat. Itu waktu kita sangat terbatas, saya terkejar-kejar. Ada juga contoh pembagian warisan seorang meninggalkan anak, seorang istri, 2 anak. Jadi hartanya itu yang si istri tadi 1/3, kalau dia 300 juta sudah saya ceritakan. Kalau anak itu sisanya dibagi. Jadi satu anak 300 juta dibagi dengan 100, mendapatkan 200 juta karena uangnya 300 juta. Jadi si ibunya tadi dapat 1/3, jadi 100 juta, anaknya mendapatkan 200 juta. Persiapan warisan ya ini dengan asuransi. Jadi banyak asuransi sekarang ya. Silakan, masih kecil-kecil anak, kemampuan ada, silakan didaftar. Kasihan kan, jadi kalau kita meninggal kita tidak tahu ya, meninggal itu kena tsunami misalnya. Waktu kita terbatas, media sosial ini saya gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.